Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah, teman-teman, kali ini tema kita masih sama, yaitu tentang sinar matahari dengan subtema yang baru, yaitu radiasi sinar matahari. Nah, sebelumnya, apa itu radiasi sinar matahari? Nah, radiasi sinar matahari merupakan proses perpindahan energi dari permukaan matahari ke suatu tempat seperti bumi. Radiasi matahari yang menyinari bumi disebut dengan insolasi. Nah, itu ya teman-teman. Jadi radiasi sinar matahari itu perpindahan energi ya dari matahari ke bumi. Nah, selanjutnya radiasi terbagi menjadi dua, yaitu radiasi yang terlihat oleh mata dan radiasi yang dapat kita rasakan khususnya di kulit kita. Nah, ada 3 cara radiasi sampai ke bumi, yaitu dengan radiasi langsung, radiasi hamburan, dan radiasi total. Sedangkan jenis radiasi terbagi menjadi 3 berdasarkan temuan dari Ernest Rutherford, yaitu yang pertama ada alfa, beta, dan sinar gamma. Itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya radiasi dapat digunakan dalam beberapa bidang, yaitu dalam bidang kedokteran, dalam bidang komunikasi, dan dalam bidang teknologi. Nah, teman-teman, ternyata radiasi sinar matahari itu dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Nah, apa dampak positifnya? Dampak positif yang ditimbulkan dari adanya radiasi sinar matahari yang pertama dapat membantu proses fotosintesis. Nah, gitu ya teman-teman. Sedangkan yang kedua dapat pula membantu mengeringkan pakaian. Nah, ya, jadi bisa digunakan untuk mengeringkan pakaian kita. Selanjutnya, ada pula dampak negatif yang ditimbulkan oleh sinar matahari. Radiasi sinar matahari. Yang pertama, adanya kanker kulit. Nah, jadi teman-teman, kalau kita terlalu lama terpapar oleh panasnya sinar matahari, itu dapat menyebabkan penyakit kanker kulit. Lalu yang kedua, dapat menyebabkan katarak, ya. Ketika kita melihat secara langsung sinar matahari tanpa penghalang apapun. Nah, hati-hati ya teman-teman. Jadi bahayanya radiasi sinar matahari yang dapat langsung mengenai tubuh kita. Itu ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya teman-teman, salah satu yang dapat merangkap atau menangkap panasnya sinar matahari adanya rumah kaca. Ya, ada rumah kaca. Nah, apa itu rumah kaca? Rumah kaca adalah suatu bangunan yang berbentuk seperti rumah yang secara keseluruhannya terbuat dari kaca. Nah, rumah kaca biasanya digunakan sebagai tempat untuk menanam sayur-sayuran, buah-buahan, bunga, dan tanaman yang lain. Nah, teman-teman, salah satu dampak positif adanya rumah kaca adalah dapat menstabilkan temperatur di bumi. Namun, kalau terlalu banyak gas emisi yang dihasilkan dari rumah kaca, bumi akan mengalami global warming. Nah, global warming itu artinya pemanasan global. Ya, pemanasan global, yaitu meningkatnya suhu di permukaan bumi. Sehingga ya es
es yang ada di kutub utara dan kutub selatan akan mengalami pencairan. Nah, jadi esnya akan mencair, teman-teman. Seperti teman-teman mengeluarkan es batu nih dari dalam kulkas. Terus teman-teman taruh di bawah sinar matahari. Apa yang akan terjadi? Nah, maka esnya akan meleleh. Nah, sama seperti es yang ada di kutub utara dan kutub selatan. Ketika bumi kita semakin panas suhunya, maka es yang ada di kutub utara dan kutub selatan akan mencair. Itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, itu sedikit materi tentang radiasi yang diakibatkan oleh sinar matahari. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi bahasa. Nah, kali ini kita akan mengulang kembali materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, teman-teman. Yaitu penggunaan kelitika akhir ku, mu, dan nya. Nah, materi ini sudah pernah Ibu bahas, teman-teman, di pekan-pekan sebelumnya. Kita bahas kembali untuk mengingat materi yang sudah kita pelajari, ya. Yang pertama, nah, kelitika akhir ku. Nah, biasanya berfungsi sebagai pengganti orang pertama. Nah, orang pertama itu siapa? Orang pertama itu aku, atau saya. Contoh ya, teman-teman. Aku memiliki sebuah sepeda baru. Sepedaku itu berwarna biru. Nah, sepedaku. Nah, ku di sini sebagai pengganti orang pertama. Kan tadi di kalimat sebelumnya ada kata aku. Aku memiliki sebuah sepeda baru. Nah, kalimat selanjutnya ini langsung memasukkan kata ku. Sepedaku. Nah, itu menggantikan aku di kalimat selanjutnya. Lalu, contoh yang kedua. Aku membaca buku baruku yang kemarin dibelikan ayah di toko buku. Nah, ini juga sama ya, teman-teman. Buku baruku. Nah, ku itu pengganti dari orang pertama, yaitu aku. Itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kelitika akhirmu berfungsi sebagai pengganti orang kedua. Orang kedua kamu, ya. Nah, kalau orang pertama tadi aku, orang kedua kamu. Contoh kalimatnya, kamu memakai sepatu berwarna merah. Di mana kamu membeli sepatumu itu? Nah, sepatumu itu menggantikan kamu, ya. Menggantikan kata kamu. Nah, jadinya di mana kamu membeli sepatumu itu? Nah, gitu. Lalu contoh yang kedua, aku menyimpan kotak pensilmu di atas meja belajar. Nah, kotak pensilmu itu sebagai pengganti kata kamu. Nah, maksudnya itu aku menyimpan kotak pensil milikmu, punyamu ya. Kotak pensil kamu di atas meja belajar. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelitika akhirnya. Nah, kelitika akhirnya berfungsi sebagai pengganti orang ketiga atau benda, ya. Nah, jadi kalau tadi ku itu pengganti orang pertama, mu pengganti orang kedua, nah maka nya ini pengganti orang ketiga atau kata benda, ya. Contoh kalimat pertama, Syakira membawa sebuah buku. Bukunya bergambar bunga. Nah, kata bukunya nya ini menggantikan namanya si Syakira, ya. Jadi maksudnya itu buku Syakira, buku punyanya Syakira. Nah, itu diganti dengan bukunya. Nah, gitu ya, teman-teman. Syakira membawa sebuah buku. Bukunya bergambar bunga. Contoh kalimat yang kedua ya. Yazid menemukan seekor kucing. Lalu ia merawatnya dengan sabar. Nah, kata merawatnya, nah adanya, itu menggantikan kata kucing ya, teman-teman. Jadi dia menggantikan
kata kucing, ya. Jadi maksudnya itu Yazid itu merawat kucing dengan sabar. Nah, tapi diganti dengan nya. Yazid menemukan seekor kucing, lalu ia merawatnya dengan sabar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah tadi materi pengulangan kita ya untuk klitika akhir ku, mu, dan nya. Oke teman-teman, teman-teman bisa pahami ya untuk materi ini. Oke, insya Allah teman-teman bisa paham karena ini materi yang sudah kita ulang kembali. Oke, kita langsung masuk ke tugas teman-teman. Nah, teman-teman, yang pertama, silahkan teman-teman buat sebuah gambar tentang radiasi sinar matahari. Nah, teman-teman boleh kreasikan gambarnya ya. Misal teman-teman mau gambar ketika matahari menyinari bumi kita. Nah, teman-teman mau menjemur pakaian ya. Sedang mau menjemur pakaian, boleh. Atau teman-teman mau gambar matahari menyinari bumi kita, terus ada beberapa tanaman. Nah, boleh, silakan ya. Teman-teman bebas mau gambarnya seperti apa. Tapi pastikan masih dalam ruang lingkup ya, radiasi sinar matahari. Itu pekerjaan yang pertama. Yang kedua, silahkan teman-teman buat masing-masing minimal 5 kalimat dengan menggunakan klitika akhirku, mu, nya ya, sesuai dengan radiasi sinar matahari. Jadi boleh masih dalam tema radiasi sinar matahari ya. Jadi buat masing-masing dari ku, mu, dan nya itu masing-masing 5 kalimat. Oke teman-teman? Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi bahasa pekan ini. Semoga teman-teman dapat diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Busuk tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.